Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita akan merenungkan satu bagian atau suatu tema, yaitu mengenai kesetiaan Allah. Di mana kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, relasi seperti apakah yang sering dipakai Alkitab untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu relasi atau hubungan suami istri. Allah digambarkan sebagai suami yang setia kepada istrinya, dan istri hal ini merupakan gambaran daripada bangsa Israel yang tidak pernah setia kepada suaminya. Ketidaksetiaan Israel tidak dapat membatalkan perjanjian yang sudah Allah buat jauh sebelum bangsa itu terbentuk, yaitu kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham. Kita bisa membacanya di dalam kitab Kejadian, di mana di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah membuat perjanjian dengan Abraham, yaitu dengan mengatakan bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan perjanjian ini tidak akan pernah dibatalkan oleh karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal Yesaya pasal yang ke-54, di dalam bagian awal dikatakan atau berisikan mengenai seruan janji keselamatan yang diberikan oleh Allah, yaitu kita bisa membacanya di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat di situ ada dikatakan bahwa janganlah takut, Israel tidak akan mendapat malu lagi tentang keaiban masa lalu mereka. Ada dua periode sejarah Israel yang diungkapkan di dalam bagian ini, yaitu yang pertama adalah di mana saat Israel berada di Mesir sebagai budak. Hal ini digambarkan sebagai masa keremajaan Israel. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan menjadikan bangsa Israel sebagai istri yang sah, yang diikat oleh perjanjian di Gunung Sinai. Kemudian yang kedua adalah pembuangan ke Babel. Hal ini merupakan gambaran di mana bangsa Israel sebagai masa menjanda. Tuhan telah menolak Israel untuk berzina secara rohani dengan dewa-dewi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tetap setia terhadap perjanjian yang sudah dibuat olehnya dengan nenek moyang mereka dan perjanjian yang sudah Allah buat di Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai suami untuk umatnya, Allah bertindak untuk menebus bangsa Israel. Pemulihan itu berarti menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel memperoleh kembali hak dan kewajibannya sebagai umat pilihan Allah. Bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan
mereka akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel akan bangga menyatakan diri sebagai umat Allah, sebab Sang Penebus adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Israel akan dibangun dari kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, perjanjian damai ini memang sudah diikrarkan dengan atau dibuat dengan Israel, tetapi melalui umat ini juga terbuka lebar kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pada masa Nuh, Allah sudah bersumpah bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Allah tidak berubah atas umatnya di masa lalu. Demikian pula di masa sekarang. Kita memiliki Kristus yang sudah menerima murka Allah atas dosa-dosa manusia. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah menerima belas kasihan dan ampunan, serta kita dihisapkan kembali menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hidup ini sebagai umat yang setia kepada Allah, sebagai umat yang menghormati Allah, menghargai Allah. Kalau di dalam relasi hubungan suami istri, yaitu saling menghargai, saling menghormati. Sang istri melayani suami, menghormati suami, mencintai suami dengan sepenuh hati. Demikian juga suami mencintai dan menghormati serta menyayangi istri dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, hubungan suami istri bisa merupakan suatu gambaran mengenai hubungan antara Allah dengan umatnya Israel, antara Allah dengan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meyakini janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, walaupun kita sebagai manusia seringkali menyakiti Tuhan. Akan tetapi Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tidak pernah berubah kepada kita umatnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita merenungkan diri kita. Mari kita mulai mendekatkan diri kita kepada Allah, menyadari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan kita mengambil komitmen untuk berubah saat ini dan ke depannya menjadi lebih baik lagi sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.